Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Al-Habib dan teman saya Muhammad Zaki. ingin menyampaikan ujian fikih muamalah, Materi fikih muamalah 1 dan materi fikih muamalah 2. Oke, izinkan untuk saya Muhammad Ryan Al-Habib untuk menyampaikan materi pertama. Di dalam fikih muamalah terdapat beberapa bab penjelasan, antara lain yakni syirkah, al-ba'i dan riba, hutang piutang, dan prinsip tolong menolong. Oke, langsung saja di yang pertama yaitu syirkah, kemitraan dalam Islam. Syirkah adalah bentuk kerjasama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha dengan prinsip saling berbagi keuntungan maupun menanggung kerugian sesuai kesepakatan. Ada dua bentuk utama syirkah. Dua bentuk syirkah itu yaitu yang sering digunakan. Yang pertama yaitu musyarakah. Dalam akad ini semua pihak menyumbang modal dan bisa ikut serta dalam pelaksanaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan. Misalnya nih, dua petani menyewa lahan dan membeli bibit bersama-sama, lalu membagi hasil panen berdasarkan kontribusi masing-masing. Lalu dalam konteks pertanian ada istilah musyarakah sekali panen, yaitu ketika dua pihak bekerja sama hanya untuk satu kali masa tanam. Gitu. Lalu ada yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah ini berbeda dengan musyarakah. Dalam mudharabah hanya satu pihak yang menyediakan modal, yang biasa disebut modal ini sohibul mal, dan pihak lainnya mudharib atau disebut mudharib bertugas mengelola usaha. Jika usaha menghasilkan keuntungan, keduanya berbagi sesuai akad. Tapi jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal selama pengelola tidak lalai. Contohnya, seorang investor memberikan modal ke petani, dan petani mengelola kebun hasil panen lalu dibagi sesuai kesepakatan. Nah, selain itu, dalam bidang pertanian terdapat bentuk kerjasama khusus. Yang pertama itu muzaraah. Muzaraah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian musiman seperti padi atau jagung. Biasanya pemilik lahan menyediakan tanah dan benih, sementara penggarap mengolahnya, kayak gitulah. Terus setelah panen, hasilnya dibagi sesuai rasio yang disepakati. Misalnya 50-50 gitu, 50-50 atau 2/3. Yang tentunya ya 2/3 gitu. Contohnya kayak gini, Pak Ahmad memiliki sawah misalnya nih, terus dan Pak Budi menggarapnya. Lalu setelah panen, padi akan dibagi dua. Gitu. Nah, yang kedua dalam bidang pertanian itu ada namanya murasah. Berbeda dengan muzaraah. Murasah itu fokus pada pohon berumur panjang seperti kurma atau anggur. Penggarap menanam dan merawat pohon hingga berubah. Biasanya dalam jangka waktu panjang. Setelah berbuah, sebentar. Kayak gini. Penggarap menanam dan merawat pohon hingga berbuah. Biasanya dalam jangka waktu panjang. Setelah berbuah, biasanya dibagi. Contohnya seperti ini. Pemilik lahan memberikan tanah kosong kepada penggarap untuk ditanami kurma. Terus ketika kurma mulai berbuah, hasil panennya dibagi. Gitu. Terus ada yang ketiga,
namanya musakoh. Kalau ini penggarap hanya bertugas merawat pohon yang sudah ada, seperti menyiram, memangkas atau memupuk. Terus tidak ada penanaman baru. Hasil panen dari pohon itu dibagi bersama. Misalnya kebun anggur milik seseorang dirawat oleh tetangganya, dan ketika panen tiba hasilnya dibagi dua. Gitu. Oke, itu untuk bab pertama bisa dibilang dari fikih muamalah itu. Dan untuk yang kedua yaitu ada bai atau jual beli dan riba. Bai dan riba. Dalam Islam jual beli atau bai adalah transaksi yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan selama dilakukan secara jujur, transparan dan tanpa unsur riba. Namun jika jual beli mencukupi riba, misalnya kayak gini, penambahan harga yang tidak sah atau bunga tersembunyi, maka hukumnya menjadi haram. Dalam banyak kasus, riba membuat seseorang terjerat hutang yang berat dan tak manusiawi. Ya, kayak maksudnya ya beratin banget lah gitu. Riba sendiri secara sederhana berarti tambahan yang tidak dibenarkan, baik dalam pinjaman, uang maupun jual beli barang. Contohnya paling umum yang terjadi adalah bank konvensional atau pinjaman berbunga tetap. Jadi ya membuat orang terjerat gitulah. Jadi makin berat gitu. Oke, mungkin untuk bab 3 boleh disampaikan kepada Bang Zaki. Oke, terima kasih kepada Habib. Baik, akan saya lanjutkan bab 3 tentang hutang atau qard dan rahan. Islam memperbolehkan praktik hutang, tetapi dengan aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Yang pertama itu kita bahas tentang qard. Ini merupakan pinjaman murni untuk menolong orang lain tanpa mengambil keuntungan. Peminjam hanya wajib mengembalikan jumlah pokok. Misalnya kamu meminjam 500.000 ke teman dan dia mengembalikannya dalam waktu sebulan tanpa tambahan apapun. Kemudian ada rohan, yaitu pinjaman yang disertai dengan jaminan. Contohnya seseorang meminjam uang dan memberikan uang sebagai jaminan. Jika ia gagal membayar, motor bisa dijual untuk melunasi hutang. Nah, berikutnya kita masuk ke prinsip tolong-menolong dalam transaksi. Islam mendorong umatnya untuk saling membantu, bahkan dalam urusan finansial. Ada beberapa bentuk akad yang mencerminkan hal ini. Yang pertama, ada kafalah. Seseorang meminjam hutang orang lain kepada orang lain. Jika si peminjam gagal membayar, penjamin harus melunasinya. Ini biasa digunakan dalam pinjaman antar teman atau pembiayaan syariah. Yang kedua ada hiwalah, yaitu pengalihan utang. Misalnya si A berutang pada si B dan B berutang pada si C. Maka B bisa meminta dengan si A langsung melunasi ke si C. Ini mempermudah penyelesaian kewajiban dan tanpa merugikan siapapun. Yang ketiga ada wakalah, yaitu bentuk perwakilan. Misalnya seseorang memberikan kuasa kepada temannya untuk menjual barang atau mengurus suatu transaksi atas namanya. Nah, wakalah ini adalah akad umum yang dipakai dalam investasi atau transaksi lintas wilayah. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Habib. Mungkin gitu ya teman-teman untuk pengertian dari bab 1 sampai bab 4 tadi yang telah disampaikan. Mungkin itu gambar singkat dari pembelajaran perkuliahan kemarin pada fikih muamalah. Sekian dari kami. Kami cukupkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah.